Terlepas dari pro kontra uji klinis terhadap metode cuci otak Dr. Terawan, tak sedikit pasien yang merasa sembuh dan diringankan oleh terapi cuci otak yang dilakukannya. Tidak mengherankan dukungan pun berdatangan kepada Dr. Terawan. Media sosial pun dibanjiri oleh tagar Save Dr. Terawan. Dr. Terawan itu dipecat karena katanya dia itu izinnya mendiagnosa, bukan mengobati, ya. Jadi dia ilmunya itu, radiologi intervensi itu mendiagnosa bukan mengobati, tapi dia digunakan untuk mengobati. Nah, saya sebagai pasien tidak peduli apakah diagnosa itu terpisah dari mengobati. Sebagai pasien saya tahu dia baik. Saya jadi pasiennya karena orang-orang yang memberitahu saya itu menunjukkan bukti. Pak SBY ke dia sembuh, Bu SBY sembuh, Pak Trisno yang dulu ke sana sampai digotong pakai tongkat, begitu diterapi sama dia langsung pulang dengan gagah. Pak Murdiono juga semua, dan tidak ada cerita korban dari Pak Terawan itu. Sehingga saya ke sana, begitu saya ke sana, saya cerita, "Dok, saya ini punggung sakit, menoleh ke kanan ke kiri, enggak lancar, mau salaman juga tidak refleks seperti dulu. Kalau dulu saya salaman kan begitu ketemu tetap gitu. Sekarang itu masih lambat gitu. Kayaknya ada sesuatu." Lalu di ronsen sama dia seluruh badan. Dia bilang temukan di kepala saya itu ada sumbatan untuk oksigen masuk masuknya lancar tapi keluarnya enggak keluar sehingga numpuk. "Pak, ini kalau tidak ya Bapak akan sakit-sakit seperti ini kalau tidak di treatment ini Bapak bisa stroke gitu." Lalu saya di treatment disuntik dari paha, kateter namanya. Itu ditunjukkan di monitor nih Pak. Lalu dia masukkan jarum sambil dinginkan jarum, tak tak tak, batu itu yang sumbatan, bukan batu kali ya. Yang sumbatan itu pecah satu-satu sampai akhirnya bersih. Sesudah saya bersih gitu duduk Pak gitu. Mata terang melihat kanan kiri langsung bisa, dan paling lama 2 jam untuk mengembalikan suntikannya agar tidak berdarah. Itu hanya 2 jam suruh pulang. Terapi Dr. Terawan bukan hanya disukai tokoh dan publik figur. Masyarakat biasa pun banyak yang memilih pengobatan kepada Dr. Terawan. Seperti Lili Satyadinata, seorang pengusaha kuliner asal Jakarta. Kepada tim NSI, Lili bercerita tentang terapi DSA yang ia lakukan 7 tahun yang lalu. Saya cerita keadaan ayah saya. Dr. Terawan bilang, "Saya nggak bisa apa-apa kalau nggak melakukan MRI. Harus lakukan MRI." Jadi ayah saya, oke, dijadwalkan MRI. Kemudian saya bilang, "Dok, saya juga kalau siang saya tuh orangnya kuat. Tapi kalau udah jam 2 saya nggak tahan, saya harus tidur. Tidur di mobil atau tidur di tempat kerja 10 menit, 5 menit, nggak tahan kantuknya." Dr. Terawan bilang, "Saya juga nggak tahu kalau kamu nggak MRI, harus MRI, baru saya tahu apa penyakitnya." Saya bilang, "Yaudah deh, diminta jadwal sekalian." Terus saya kasih hasil saya. Begitu lihat, beliau bilang gini, "Gawat, ini gawat sekali," katanya. "Ini ibu masih muda, tapi hasilnya jauh lebih buruk dari ayahnya. Ini kalau ibu nggak ditindak, ibu bisa kena stroke. Tapi terserah." Langsung hasil itu dibandingin, dikasih lihat, "Nih kalau yang bagus tuh seperti ini, yang ayah punya. Yang buruk ini begini, ini putus-putus, ini begini, gini. Detailnya saya nggak gitu paham lah ya. Nah, terus saya pikir-pikir, masuk akal gitu loh. Ya, masuk akal. Saya bilang, "Oke Dok, kapan mau di DSA?" Besokannya saya langsung di DSA. Tapi oke kok, enak, nggak ada masalah. Jadi sejak itu saya sering bawa temen gitu ke Dr. Terawan. Makin hari makin membaik dan saya lihat cukup profesional. Dan memang prosedurnya itu ya dijalankan. Pemirsa, reaksi masyarakat begitu cepat ketika Ikatan Dokter Indonesia menjatuhkan sanksi penghentian praktik Dr. Terawan. Pengobatan stroke melalui metode cuci otak ini dianggap berhasil oleh pasien yang pernah mencobanya. Seperti salah satunya adalah Bapak Jaya Suprana yang sudah hadir bersama saya di studio. Selamat malam Pak Jaya. Pak Jaya, Anda pernah menjalani terapi brain spa ya bersama dengan Dr. Terawan. Bagaimana itu ceritanya sampai Anda menjalani terapi itu? Di keluarga saya ada gejala bahwa kami rawan stroke. Beberapa anggota keluarga saya terkena stroke. Tentu saja saya khawatir juga akan menimpa diri saya.
maka saya waktu itu konsultasi dengan dokter Terawan. Dan beliau menganjurkan kami untuk melakukan itu, spa, cuci otak. Ya, metode beliau itu, dan kami juga melakukan akhirnya. Dan insya Allah sampai saat ini, ya Anda lihat saya masih belum stroke. Kapan melakukan itu? Brain spa-nya? Kira-kira, saya tepatnya lupa, tapi kira-kira 2 tahun yang 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Berapa kali Pak Jaya melakukan Satu brain kali. spa? Satu kali saja. Waktu itu konsultasinya berjalan seperti apa sampai akhirnya Ya, Dokter Terawan ini pertama kami menyarankan untuk brain spa? diwajibkan melakukan MRI. MRI Jadi, dulu. Oke. otak kami dibaca, dari scan, tampak memang ada gejala-gejala yang bisa rawan menuju stroke, maka diambil keputusan. Tentu saya tidak dipaksa. Ya, Tidak dipaksa? Ya tentu. Jadi ditanya bagaimana, apakah Pak saya mau, ya saya bilang oke lah. Tapi pertama kali Pak Jaya ini memutuskan untuk mencoba datang ke Dokter Terawan untuk tindakan yang preventif itu, kenapa? Apakah sebelumnya ada rekomendasi dari orang banyak lain? sekali rekomendasi dari teman-teman Ya. ya. Seingat saya itu bahkan SBY lalu ya, yang kemudian Panglima TNI Gatot ya, anunya. Kemudian kalau usah Bang Jos juga pernah ngomong-ngomong anunya. Banyak sekali. Jadi saya memang lupa. sudah banyak cerita yang Sangat, beredar ya dari sangat mulut ke populer, mulut ya. Pak Jaya, yang Anda rasakan setelah melakukan brain spa itu apa? Ya tentu rasanya ya lebih segar, lebih bugar, ya lebih yakin, lebih kekhawatiran kalau kena stroke-nya hilang. Tapi kalau dari fisik sendiri yang dirasakan, apakah terasa Yang lebih saya ringan, perhatikan, lebih segar? gula saya lebih terkontrol juga. Kemudian tekanan darah terkontrol juga, lebih terkontrol. Dari yang dijelaskan Dokter Terawan, Pak Jaya, yang Anda pahami cara kerja dari brain spa ini seperti apa sehingga akhirnya ini bermanfaat bagi orang untuk mencegah stroke? Brain spa ya tentunya itu saya ditunjukkan, ini dokter yang periksa otak saya. MRI. Itunya di situ kelihatan saluran-salurannya itu ada yang saluran yang lancar, ada yang tidak lancar. Nah, metode beliau ini adalah memperlancar saluran yang kelihatan tidak lancar-lancar itu. Itu di situ. Dan setelahnya, kemudian memang setelahnya saya ingat saya kembali ke dokter itu, diperiksa memang kelihatan lebih bedanya kelihatan. Pak Jaya, Anda kalau menilai kontroversi yang terjadi saat ini, ada surat rekomendasi dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran ya untuk pemecatan terhadap Dokter Terawan ini, Anda melihatnya seperti apa sebagai seorang pasien yang pernah melakukan brain spa ini? Oke, pertanyaan Anda tepat sekali karena Anda menyebutnya saya seorang pasien. Kalau sebagai konsumen, saya punya hak penuh untuk bilang bahwa melarang atau mencabut izin Dokter Terawan untuk mempraktekkan ini perawatan kesehatan metode beliau merupakan pelanggaran hak konsumen. Hak konsumen kan hak untuk memperoleh produk yang diinginkan dan produk yang dipilih. Konsumen boleh milih, nggak bisa konsumen dipaksa, kamu harus ngambil produk itu atau kamu tidak boleh ngambil produk itu, nggak bisa. Itu konsumen kedaulatannya nggak bisa dilarang oleh siapapun. Ya. Jadi menurut saya ini merupakan pelanggaran hak konsumen. Dan tadi Pak Jaya juga sebelum kita wawancara ini, Pak Jaya mengatakan bahwa justru dengan adanya kontroversi ini semakin banyak rekan-rekan teman-teman Anda itu yang penasaran ingin ke Dokter Terawan. Saya yang kemudian menghubungi saya, termasuk keluarga saya juga, ya, yang malah minta tolong saya, kan mereka tahu kalau antri kan panjang, ya kan mereka tahu saya pasien dan cukup dekat dengan Dokter Terawan, kemudian minta antri dan sudah terjadi ini nanti
sudah banyak yang mau antri. Tapi yang jelas sebagai mantan pasien dari Dokter Terawan yang pernah melakukan brain spa ini, Anda akan merekomendasikan juga ya brain spa ini kepada Ya, orang-orang yang membutuhkan? Saya akan jelaskan karena memang saya alami memang positif. Ya, tapi saya juga tidak bisa menjamin Ya. bahwa itu sembuh. Itu omong kosong lah kalau ada penanganan manusia. Sebetulnya kan dokter, apoteker itu kan tangan Tuhan. Mereka kan dipinjam oleh Tuhan untuk menangani kesehatan ini. Baik, terima kasih Pak Jaya Suprana Iya. sudah bergabung bersama kami di NSI. Oke. Sekarang ID nanti akan memutus Dokter Terawan melakukan pelanggaran atau tidak murni berdasarkan pelanggaran etiknya saja. Kira-kira seperti